Dihitung sejak Wang Lin memasuki alam tujuh warna, waktu berlalu dengan cepat, dan sudah 99 tahun. Selama 99 tahun ini, terjadi perubahan besar di sistem bintang aliansi. 4 sekte ilahi bergerak dengan kekuatan penuh dan menyapu bersih sisa-sisa aliansi budidaya. Mereka juga memaksa sekte mayat untuk bekerja sama dengan mereka dan memaksa mundur pasukan Al-Hifen. Sekte mayat pada awalnya tidak berniat ikut campur, mereka berpegang pada gagasan untuk mengambil keuntungan sendiri, terutama karena sepertinya jika Al-Hifen atau 4 sekte ilahi ingin menang, mereka akan membutuhkan bantuan sekte mayat. Sekte mayat tidak peduli dengan fakta bahwa para kultivator Al-Hifen adalah penjajah. Yang mereka pedulikan adalah besarnya bisnis jual-beli mayat yang dibawa oleh perang. Sekte mayat bahkan berharap perang akan terus berlanjut selamanya. Namun semua ini dirusak oleh seseorang, dan orang ini adalah Kaisar Naga. Ia menyerbu sekte mayat dan membunuh banyak tetua sekte mayat sendirian, bahkan melukai raja-raja yang tersisa. Hal ini memaksa raja pertama dan juga ketua sekte-sekte mayat untuk keluar. Keduanya memulai pertempuran yang mengguncang seluruh tata bintang. Pada akhirnya, raja pertama sekte mayat dikalahkan sepenuhnya. Jika Kaisar Naga tidak memiliki motif lain, tidak akan sulit baginya untuk membunuh raja pertama. Pertempuran ini mengejutkan seluruh sekte mayat dan memberi mereka pelajaran tentang kekuatan 4 sekte ilahi. Mereka juga sangat takut terhadap Kaisar Naga. Sekte mayat harus mematuhi perintah 4 sekte ilahi, dan mereka memulai perang melawan Al-Hifen. Ini adalah pertempuran besar antara dua sistem bintang. Selama perang inilah Tuosen bangkit dan menerobos formasi di sekitar planet Suzaku. Kemunculannya mengejutkan Al-Hifen. Tuosen muncul dan bertindak sesuai suasana hatinya. Tepat setelah ia terbangun, beberapa kultivator Al-Hifen memprovokasinya. Ia menyerbu ke medan perang dan membunuh puluhan ribu kultivator Al-Hifen. Setelah dia selesai membunuh, dia pergi dan hanya mengatakan satu baris. Kalian semua terlalu lemah. Tak satu pun kultivator Al-Hifen berani mengejar, termasuk Master Lufu yang bersembunyi ketakutan. Ia melarikan diri jauh dari sistem bintang aliansi dan tak berani melangkah masuk. Untungnya, setelah Tuosen muncul, ia tidak tinggal terlalu lama di sistem bintang aliansi. Ia pertama kali pergi ke 4 sekte ilahi. Dengan kekuatan dewa kuno dan kekuatan bintang-bintangnya, ia mampu melukai Kaisar Naga dengan parah dalam satu pukulan. Ia meruntuhkan medan bintang 4 sekte ilahi, meninggalkan retakan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tidak ada yang bisa memasukinya. Namun Tuosen tidak membunuh Kaisar Naga, dan ia juga mengucapkan satu kalimat. Kamu terlalu lemah. Adapun sekte Poenis ilahi, api abadi dipadamkan oleh Tuosen dengan lambaian tangannya. Api ini menyebalkan untuk dilihat. Tidak ada satupun anggota sekte Poenis yang berani berbicara dengan marah. Lalu Tuosen pergi ke alam kekosongan dan melawan pria tua itu. Setelah menyegel pria tua itu di salah satu bintangnya, ia menggunakan tombak pembunuh dewa dan menyebabkan alam kekosongan runtuh. Alam kekosongan yang telah ada selama bertahun-tahun lenyap. Ia menjadi sesuatu yang hanya akan hidup dalam kenangan. Tubuh Mu Bingmei ambruk. Jiwa asalnya terluka parah dan ia menghilang. Tuosen tidak merasa perlu mengejarnya, melainkan meninggalkan bekas pada tubuhnya dan membiarkannya pergi. Tak lama kemudian, sekte mayat diserang karena amarah Tuosen karena tidak dapat menemukan Wang Lin. Banyak orang tewas, dan setelah itu, Tuosen pergi. Tempat terakhir yang dikunjungi Tuosen adalah alam surgawi hujan yang tersegel. Menghadapi segel di sekitar alam surgawi hujan, Tuosen menjadi serius untuk pertama kalinya. Namun keseriusan ini justru semakin menunjukkan kesombongan dan harga dirinya. Tepat saat ia hendak menyerang, Qinglin muncul di luar alam surgawi hujan. Keduanya membicarakan sesuatu yang tidak diketahui, tetapi Tuosen merenung cukup lama. Kemudian ia mengangguk dan pergi. Ia menghilang dari sistem bintang aliansi bersama para kultivator kuno yang tak terhitung jumlahnya yang dikendalikannya dan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dia mencari orang yang harus dilahapnya. Namun orang itu tampaknya telah menghilang dari dunia ini. Seberapapun Tuosen mencari, ia tak dapat menemukan jejaknya. Kemunculan Tuosen menyebabkan situasi di sistem bintang aliansi berubah drastis, tetapi juga menenangkannya. Para kultivator Al-Hifen mundur ke sistem bintang mereka sendiri karena Tuosen. Perang yang berlangsung ratusan tahun ini berakhir karena Tuosen. Hanya suara gemuruh yang menggetarkan seluruh tata bintang yang bergema sebelum Tuosen pergi. Wang Lin, di mana kamu sebenarnya? Kata-kata dengan makna serupa juga terdengar dari mulut Luyan Fei di benua Moluo di sistem bintang Laut Awan. Senior, di mana kau? Hanya tinggal 1 tahun lagi sampai kompetisi di sekte utama. Maukah kamu kembali? Di sistem bintang Laut Awan, sekte Dao Ungu berkembang pesat, hampir menjadi salah satu dari 6 sekte teratas di wilayah peringkat 5.
Namun selama ratusan tahun ini, guru sekte Dao Ungu, Lu Yunchong, selalu menatap bintang-bintang seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Hanya pria tua yang selalu mengikutinya yang sesekali mendengar gumaman lembut Lu Yunchong. Saudara Lu, aku mendapat banyak manfaat dari debat Dao kita saat itu. Namun setelah 100 tahun berlalu, mengapa aku belum mendengar kabar darimu? Kultivasiku telah meningkat. Jika kita bisa bertemu lagi, aku ingin berdebat Dao denganmu lagi. Demikian pula, di wilayah peringkat 9, jauh di dalam kabut tempat sekte iblis berada, Li Qianmei yang berambut biru tampak tenang saat membantai binatang buas di dalam celah spasial. Para kultivator dari berbagai sekte yang datang bersamanya semuanya kagum pada wanita ini. Di saat yang sama, banyak kultivator yang menyembunyikan rasa sayang mereka padanya. Ini melibatkan banyak kultivator, dan banyak di antaranya adalah kultivator terkenal. Di bawah gelombang monster yang terus-menerus, jumlah orang yang memamerkan kemampuan mereka meningkat. Selama 100 tahun ini, banyak kultivator yang mati karena melawan gelombang pasang. Hampir setiap hari, banyak orang yang mati. Seiring berjalannya waktu, gelombang binatang buas menjadi semakin ganas, dan dipenuhi dengan binatang buas peringkat 12. Terkadang bahkan binatang buas peringkat 13 akan muncul, dan setiap binatang buas peringkat 13 merupakan bencana bagi para kultivator. Orang-orang dari sekte iblis juga muncul di medan perang. Mereka adalah kekuatan utama. Hanya sedikit kultivator dari sekte lain yang dianggap layak oleh sekte iblis. Menurut mereka, orang-orang ini hanya ada di sini untuk mengalihkan perhatian para monster ganas. Namun selama 100 tahun ini, 4 orang telah mendapatkan pengakuan dari sekte iblis. Li Qianmei adalah salah satunya. Hampir semua kultivator tahu bahwa Li Qianmei memiliki harta berupa pena emas yang dapat menggambar ran yang sangat kuat. Saat orang-orang ingin meminjamnya untuk diperiksa, Li Qianmei akan langsung menolak, bahkan jika mereka berasal dari sekte iblis. Temperamennya yang pendiam tiba-tiba berubah menjadi sangat keras kepala. Suatu ketika, Li Qianmei dikepung oleh banyak binatang buas peringkat 12. Ia menderita luka serius dan koma. Ia diselamatkan oleh orang-orang dari sekte iblis dan terbangun beberapa saat kemudian. Ia mengabaikan peringatan semua orang dan kembali ke medan perang. Semua itu hanya untuk mengambil pena emasnya. Sejak saat itu, semua kultivator tahu bahwa pena emas ini adalah harta Li Qianmei yang paling berharga. Kau, di mana kau sekarang? Hampir 100 tahun telah berlalu. Saat ini, Li Qianmei sedang duduk di atas panggung kultivasi sederhana dengan wajah pucat. Sepertinya ia terluka. Di hadapannya, sejumlah besar binatang buas menyerbu menembus kabut dan ditahan oleh banyak kultivator. Ia seakan lupa akan pembantaian di medan perang dan auman binatang buas. Ia mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Ada sebuah benua liar di suatu tempat di Laut Awan. Mu Bingmei telah menggunakan mantra rahasia alam kekosongan untuk menembus penghalang spasial dan melarikan diri ke sini. Ia perlahan-lahan membentuk kembali tubuhnya. Setelah dia terluka parah dan tubuhnya dihancurkan oleh Tuosen, karena suatu alasan, dia ingin melihat Wang Lin sekali lagi. Wang Lin, aku ingin tahu apakah kau baik-baik saja. Di dalam gua benua liar di Laut Awan, Mu Bingmei perlahan membuka mata dan menatap ke depan. Rasa kesepian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya memenuhi hatinya. Ia merasa sangat kedinginan di tempat asing tempat ia berkultivasi dalam kesendirian. Rasa dingin seakan menyelimuti tubuh dan guanya. Mendengarkan angin dingin di luar gua, ia merasa semakin kedinginan. Alam 7 warna telah berada dalam kegelapan selama lebih dari 100 tahun sejak semua cahaya 7 warna menghilang. Sebuah kekuatan misterius telah menyelimuti gunung tempat jiwa asal dan jiwa Wang Lin menghilang, sehingga mustahil bagi orang luar untuk masuk. Master Jiwa Awan mencoba masuk tetapi gagal. Yang bisa ia lakukan hanyalah menemukan gua di dekatnya, dan diam-diam memandangi dunia gelap di luar selama 100 tahun. Chen Tianjun dan wanita tua juga merasakan berlalunya waktu di dalam dunia gelap ini. Ada sesosok mayat tergeletak di puncak gunung, diselimuti kekuatan misterius. Meskipun hampir 100 tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda pembusukan pada tubuh dewa kuno itu. Tubuhnya tampak persis seperti 100 tahun yang lalu, hanya saja sekarang tertutup debu. Di ruang khusus yang diciptakan khusus untuk memelihara buah 7 warna, buah dari tanaman merah itu telah tumbuh secara bertahap. Sudah waktunya buah itu matang sepenuhnya. Pada hari itu, sisa-sisa akal ilahi muncul di dalam buah itu. Ia tampak menyerap kekuatan buah itu, dan perlahan-lahan membesar hingga menjadi manik-manik. Saat manik itu muncul, Wang Lin perlahan terbangun seolah-olah dia telah melihat mimpi. Berkat manik penentang surga, tak seorang pun menyadari kebangkitannya, bahkan penjaga bunga pun tak menyadari perubahan mengejutkan di dalam buah itu. Perubahan ini cukup mengguncang alam semesta. Cukup untuk mengubah lintasan langit dan bumi,
baik di alam luar maupun alam tertutup. Orang yang menanam bunga itu pernah berkata bahwa jarinya tidak akan terbakar api, dan dia sangat yakin akan hal itu. Sampai kapan keyakinan ini akan bertahan? Benarkah? Itu akan terjadi. Sekilas, tata bintang yang tak terbatas itu dipenuhi nebula-nebula terang. Saat bersinar, nebula-nebula itu memancarkan pemandangan yang megah. Nebula-nebula itu tampak abadi, dan mustahil untuk mengetahui usianya. Bintang-bintang terdiam sepenuhnya, seakan-akan semua suara telah tenggelam dalam kegelapan. Di kejauhan, tampak sebuah planet terbengkalai. Tak ada cahaya yang mencapai planet ini, dan planet itu diselimuti aura kematian. Bagaikan seorang tetua yang berjuang dalam napas terakhirnya, udara yang dihembuskannya dipenuhi aura kematian. Ada seseorang yang duduk di planet terbengkalai ini. Jika seorang kultivator melihat ini, mereka akan terkejut dan pikirannya akan kosong. Mereka akan mengira penglihatan mereka telah kabur dan mereka melihat ilusi yang bahkan tak pernah mereka bayangkan. Tubuhnya seukuran beberapa planet. Saat ia duduk di planet itu, ia menatap kosong ke kejauhan. Kulitnya kasar, dipenuhi retakan tak terhitung jumlahnya yang seolah membentuk tanda-tanda aneh yang memancarkan cahaya aneh. Orang ini jelas terekam oleh perjalanan waktu. Seolah-olah orang ini telah ada selama langit dan bumi. Ia telah bertahan begitu lama sehingga bahkan ia sendiri tidak ingat persis berapa lama ia telah hidup. Tubuhnya yang agung memancarkan aura yang tak terlukiskan hanya dengan duduk di planet terlantar itu, dan aura itu menyelimuti seluruh medan bintang. Semua makhluk di medan bintang itu gemetar ketakutan. Ini adalah sistem bintang Alhiven. Semua kultivator di sistem bintang Alhiven dicekam ketakutan. Perasaan tegang dan takut itu tak terbendung. Masih ada beberapa binatang buas yang tidak berani bergerak di hadapan aura ini. Orang ini bagaikan dewa. Ada 8 bintang di antara alisnya, tetapi hanya 4 yang terang benderang, sementara 4 lainnya hitam legam, seolah-olah telah mengering. Namun bintang-bintang itu belum menghilang. Ia bagaikan eksistensi terkuat dan penguasa dunia bintang ini. Setelah sekian lama, kesuraman itu tergantikan oleh kebingungan. Alam surgawi hujan tidak memiliki auranya. Alam surgawi guntur tidak memiliki auranya. Alam surgawi petir tidak memiliki auranya. Di mana dia? Raksasa itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresinya yang mengerikan, dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit. Saat ia meraung, getaran dahsyat menyebar ke seluruh bintang. Planet terbengkalai di bawahnya mulai runtuh dan membentuk gelombang kejut yang menyebar dengan cepat. Perubahan mengejutkan terjadi pada energi asal di sekitarnya. Runtuhnya planet terlantar itu merobek retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya, dan angin dingin berhembus keluar darinya. Namun hal itu sama sekali tidak memengaruhi raksasa itu, dan ia terus mengaum. Saat aumannya menyebar ke seluruh Alhiven, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi kabut darah dan banyak kultivator batuk darah. Mereka akhirnya terluka parah atau mati. Gelombang suara tak kasat mata menyebar ke seluruh tata surya. Setiap kali menghantam sebuah planet, planet itu akan bergetar. Sesaat kemudian, setelah gemuruh itu berakhir, planet terbengkalai itu tiba-tiba meledak. Tuosen berdiri dan berjalan ke kejauhan, penghalang dari 4 alam surgawi tak berarti baginya. Sepertinya tak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Langkahnya tidak cepat, tapi terlalu besar. Dengan satu langkah, ia melintasi jarak yang tak terukur. Sebuah pusaran raksasa yang dipenuhi kabut muncul di hadapannya. Itu adalah Laut Awan. Berjalan menuju pusaran itu, Tuosen menghilang dari Alhiven dan melangkah ke Laut Awan. Saat dia memasuki Laut Awan, semua kultivator sekte peringkat 9 langsung merasakan aura yang mengguncang mereka sampai ke akar-akarnya. Bahkan binatang buas di dalam kabut pun mulai gemetar, dan mereka semua mundur, tak berani mendekat. Bahkan gelombang binatang buas dari celah itu pun gemetar ketakutan dan mundur seperti orang gila. Hal ini menyebabkan pembantaian yang telah berlangsung hampir 100 tahun terhenti tiba-tiba. Akal ilahi yang tak terbayangkan menyapu Laut Awan bagai badai. Seluruh kabut terdorong mundur seolah-olah bergetar di hadapan akal ilahi ini. Pada saat yang sama, beberapa akal ilahi menyerbu keluar dari Laut Awan dan tanpa ampun bertabrakan dengan akal ilahi Tuosen. Raungan yang sunyi namun mampu merasuk ke dalam pikiran bagai sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, menyebar di lautan awan dengan dahsyatnya. Di hari biasa, Tuosen pasti sudah membunuh semua orang. Namun saat ini, matanya menyipit. Ia telah mencari di 4 alam, tetapi tidak menemukan jejak Wang Lin. Namun ia tahu Wang Lin belum mati. Kalau tidak, ia pasti merasakan warisan yang menghilang. Jika 4 sistem bintang tidak memiliki auranya, maka hanya ada satu kemungkinan. Dengan hentakan kaki kanannya, Laut Awan langsung bergetar dan riak-riak bergema di angkasa, menyebabkan retakan besar muncul.
Tubuhnya tenggelam ke dalam retakan dan menghilang. Setelah dia menghilang, akal ilahi datang dengan terkejut dan mencari-cari sebelum pergi dengan terkejut. Selain beberapa monster tua, tidak ada yang tahu alasan sebenarnya di balik perubahan mengejutkan di Laut Awan. Ada ruang hampa di bawah 4 sistem bintang. Disinilah formasi penyegel alam berada. Kau bisa memasuki sistem bintang kuno jika berhasil menembusnya. Tuosen muncul di kehampaan ini dan menatap ke kejauhan. Ekspresinya semakin muram. Selama waktu ini, akal ilahinya telah menyebar kemana-mana dan tidak dapat menemukan aura Wang Lin. Sistem bintang kuno. Tuosen terdiam. Ingatannya belum lengkap. Namun dalam ingatan yang ia peroleh, terdapat beberapa informasi tentang sistem bintang kuno. Ia samar-samar ingat bahwa Tusi berasal dari sana. Saat itu, formasi penyegel alam belum ada. Tatapannya seolah mampu menembus formasi penyegel alam dan alam luar. Ia melihat rumah yang ia kenal dalam ingatannya. Ia mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan aura Wang Lin. Satu-satunya kesimpulan adalah Wang Lin berada di tata bintang kuno. Mata Tuosen menjadi dingin. Wang Lin adalah sesuatu yang harus ia telan, karena hanya dengan begitu ia bisa menjadi sempurna. Sekalipun kau bersembunyi di tata bintang kuno, dewa ini akan melahapmu. Tak ada tempat di dunia ini yang bisa kau tuju. Tangannya mengepal dan tubuhnya yang besar melesat maju. Riak-riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan seolah-olah dikupas lapis demi lapis. Tak lama kemudian, formasi seperti jaring laba-laba muncul di bawahnya. Saat formasi seperti jaring laba-laba muncul di kehampaan, Tuosen meninjunya. Ini adalah pukulan dewa kuno sejati, tinju dewa kuno kerajaan. Saat pukulan raksasa itu mendekat dan bertabrakan dengan formasi, Tuosen mencoba menghancurkan formasi itu sendirian. Saat pukulannya mendarat, seluruh kehampaan bergetar dan gemuruh menggema. Riak-riak besar menyebar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Riak-riak itu dengan cepat menyebar ke seluruh kehampaan, dan setelah riak-riak itu menghilang, seluruh kehampaan berubah drastis. Tempat ini bukan lagi kehampaan hitam, melainkan formasi raksasa yang menyelimuti seluruh alam tertutup. Bahkan Tuosen pun tampak kecil dibandingkan dengannya. Mustahil untuk menggambarkan seberapa besar formasi itu, karena yang terlihat hanyalah cahaya samar 7 warna yang dilepaskannya. Setelah pukulan Tuosen mendarat dan gemuruh menggema, formasi itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, kekuatan pantulan yang mengejutkan menghantam tinju Tuosen. Saat gemuruh bergema, bahkan seseorang sekuat Tuosen harus mundur. Ekspresi Tuosen berubah garang saat ia menatap formasi itu. Sebagai dewa kuno kerajaan, ia memiliki harga diri, dan formasi ini berani menghentikannya. Ia meraung dan maju lagi. Tinjunya seperti meteor, dan ia memulai konfrontasi sengit dengan formasi itu. Seluruh formasi menunjukkan getaran yang jarang terjadi, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Sekeras apapun dia menyerang, formasi itu tetap utuh, tidak runtuh sedikit pun. Apa yang terjadi di alam tertutup membuat orang-orang yang mengawasi formasi waspada. Tetapi sebelum mereka sempat tiba, formasi tersebut telah menerima kerusakan yang cukup parah sehingga roh formasi muncul dengan sendirinya. Seberkas cahaya terbentuk di dalam formasi. Cahaya perak yang tampak seperti kilat menyambar, dan sebuah tombak terbentuk. Tombak ini diselimuti kilat tak berujung, dan melesat lurus ke arah Tuosen. Kecepatannya luar biasa dan menghasilkan gemuruh yang menggetarkan. Tepat pada saat itu, Tuosen berbalik dan tangan kanannya bergerak bagai kilat. Energi dewa kuno yang tak terbayangkan melonjak keluar dan menghantam tombak itu. Tombak itu roboh dengan keras, tetapi setelah roboh, tombak itu kembali terbentuk dan membawa aura yang lebih kuat. Tombak itu menusuk langsung ke lengan kanan Tuosen. Saat tombak itu menusuk, sejumlah besar petir menyambar tubuhnya dengan tombak sebagai sumbernya. Petir itu membentuk jaring yang seolah-olah menyegel Tuosen dengan erat. Tak lama kemudian, cahaya lain terbentuk di dalam formasi. Cahaya biru itu mengembun menjadi pedang pendek. Pedang itu membawa energi pedang yang dahsyat dan dingin saat melesat ke arah Tuosen. Mata Tuosen berbinar dan tangannya melambai ke langit sementara petir menyambarnya. Terdengar ledakan dahsyat saat retakan raksasa muncul dan tombak pembunuh dewa pun muncul. Ia meraih tombak pembunuh dewa dan mengayunkannya sambil meraung. Aura yang dapat mengguncang dunia muncul, dan menghantam pedang pendek biru itu. Suara letupan bergema tak terkendali, dan pedang pendek biru itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Meskipun tidak menghilang, pedang itu melesat lurus ke arah Tuosen. Pada saat yang sama, lebih banyak cahaya muncul di dalam formasi. Kali ini, terdapat 3 cahaya berbeda yang bersinar dengan dahsyat. Salah satunya berwarna emas dan mengembun menjadi pisau emas raksasa. Pisau ini panjangnya lebih dari 1000 kaki dan langsung melesat ke arah Tuosen. Sinar cahaya kedua berwarna ungu dan muncul setelah cahaya keemasan.
Ia berubah menjadi cambuk ungu sepanjang 10.000 kaki yang terukir ran yang tak terhitung jumlahnya. Saat cahaya itu muncul, formasinya menjadi bengkok. Suara letupan bergema saat cambuk itu berayun ke arah Tuosen. Sinar cahaya ketiga berwarna merah dan menyebar bagai darah segar. Hal ini membuat seluruh formasi tampak merah darah. Ratapan dan jeritan kesakitan langsung terdengar dari cahaya merah itu. Saat cahaya merah memadat, sebuah gada berkepala 9 muncul. Darah menetes dari 9 kepala tersebut. Tampaknya harta roh ini sangat brutal dan telah ternoda oleh darah terlalu banyak orang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat muncul, ia menyerang Tuosen. Ada total 9 roh dalam formasi ini, dan pada saat ini, 5 muncul untuk menyerang Tuosen. Ekspresi Tuosen sangat serius saat ia mengayunkan tombak. Tangan kirinya melambai ke arah kehampaan dan cahaya bulan mulai berkumpul sebelum membentuk bilah setengah bulan. Bilah setengah bulan itu melingkarinya dan mulai menyerang roh-roh dalam formasi tersebut. Gemuruh itu membuat kehampaan terasa seperti akan runtuh. Tetapi formasi itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Tuosen meraung saat ia memulai pertempuran melawan 5 roh formasi. Tepat pada saat ini, meskipun tidak ada cahaya yang datang dari formasi tersebut, gelombang panas muncul. Saat gelombang panas itu muncul, sebuah benda raksasa berukuran ratusan ribu kaki muncul di dalam formasi tersebut. Ia memancarkan aura kuno dan sangat dipengaruhi oleh perjalanan waktu. Ia sangat ganas dan akan mengguncang pikiran siapapun yang melihatnya. Itu ketapel raksasa. Ada bola api raksasa di dalam ketapel. Api ini tak berwarna dan tak terlihat, tetapi panasnya yang tak terbayangkan terasa jelas. Dengan suara keras, ketapel melemparkan bola api langsung ke arah Tuosen. Jika hanya satu bola api, itu tidak akan menjadi masalah. Namun segera setelah bola api pertama dilempar, satu lagi dengan cepat terbentuk oleh formasi tersebut, dan ketapel terus meluncurkannya. Selama bertahun-tahun saat orang-orang mencoba menerobos formasi penyegelan, tak terbayangkan banyaknya orang yang mati karenanya. Saat roh ke-6 muncul, bahkan Tuosen pun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Saat ke-6 roh itu menyerang, terjadilah gemuruh yang menggetarkan, dan Tuosen pun mundur untuk pertama kalinya. Ekspresinya serius dengan sedikit ketidakpercayaan. Namun keganasannya justru semakin kuat. Formasi yang luar biasa kuat. Hanya saat aku melahap Wang Lin dan menjadi dewa kuno kerajaan bintang 8 sejati, aku akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan formasi ini. Formasi ini tidak hanya dirancang untuk menyegel para kultivator di sini, tetapi jelas juga dirancang untuk klan dewa kunoku. Namun aku samar-samar bisa merasakan aura Wang Lin di sini, yang berarti Wang Lin pasti berada di luar formasi penyegel di sistem bintang kuno. Aku harus menghancurkan formasi ini, apapun yang terjadi. Mata Tuosen memancarkan cahaya merah. Saat ia mundur, tangannya menunjuk ke antara kedua alisnya. Bintang ketiga di antara kedua alisnya bersinar, dan aura sumber asal seorang kultivator tingkat ketiga memancar keluar. Aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk menyerang, tapi itu berarti aku tidak akan punya kekuatan untuk kembali. Tapi ini bukan masalah. Wang Lin berada di tata bintang kuno di luar formasi penyegel, jadi percuma saja aku tetap di alam tertutup. Selama aku bisa pergi dan melahapnya, berapapun pengorbananku, semuanya akan sepadan. Tuosen membulatkan tekadnya. Energi asal dari bintang ketiganya menjadi semakin kuat dan seolah-olah secara tak terduga menyelimuti seluruh formasi. Samar-samar terdengar suara jeritan kematian dari bintang ketiga, tetapi pada saat itu, gelombang energi yang dahsyat bergema. Bintang ketiga melesat dan menghantam formasi penyegel itu bagaikan meteor. Tuosen melangkah maju dan mulai menyusut hingga ia seukuran meteor sebelum bergegas keluar dari baliknya. Dia menyerang formasi itu. Dengan bintang yang mengandung sumber asal seorang kultivator tingkat ketiga yang sedang membuat jalan setapak, dan tombak pembunuh dewa serta bilah setengah bulan di sekelilingnya, sebuah kekuatan dahsyat berkumpul di sekitar Tuosen. Ia bergerak semakin cepat menuju formasi itu. 6 roh dari formasi itu menyerang dengan ganas, berusaha menghentikannya. Ketapel itu melontarkan bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya, dan seiring gemuruh yang menggetarkan langit bergema, Tuosen bergerak semakin cepat. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya lain muncul dari formasi itu. Warnanya hitam pekat, seolah-olah itu adalah kehampaan, dan saat cahaya itu menyebar, formasi itu tampak menghilang. Cahaya hitam itu mengembun menjadi tongkat raksasa yang diselimuti gas hitam. Saat muncul, ia memancarkan aura yang dapat menyerap pikiran seseorang. Saat tongkat itu muncul, ia menyapu ke arah Tuosen. Saat gemuruh menggelegar bergema, ketujuh roh itu tampak menyatu dan menghentikan Tuosen. Sebuah gemuruh bergema, dan untuk pertama kalinya, wajah Tuosen memucat dan darah tampak keluar dari sudut mulutnya. Formasi macam apa ini?
Orang gila macam apa yang memasang formasi ini? Apa ada makhluk tersembunyi lain di sini selain aku? Kalau tidak, mustahil formasi sekuat ini ada. Serangannya terblokir, dan meskipun matanya dipenuhi kegilaan, pikirannya tenang. Seumur hidupnya, selain Tusi, ia tidak takut pada siapapun. Saat ia menatap formasi itu, kegilaan di matanya semakin kuat. Daripada mundur mencari kultivator tingkat ketiga untuk disegel demi meningkatkan kekuatanku, aku akan segera keluar dan mencari kultivator tingkat ketiga di sistem bintang kuno. Ini hukumanmu karena menempatkan formasi seperti itu di sini. Ia mengangkat tangan, mendengus dingin dan menunjuk bintang keduanya. Bintang kedua tiba-tiba memancarkan energi asal yang bahkan lebih kuat dan melesat keluar sebagai meteor kedua. Meteor itu terbang ke arah formasi di depan dengan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat daripada meteor pertama. Hancurlah untuk dewa ini. Tuosen meraung sambil menyerang kedua meteor itu. Kedua meteor itu membentuk dampak yang jarang terlihat oleh formasi itu selama bertahun-tahun keberadaannya. Formasi itu tak pernah hancur sejak terbentuk. Serangan Tuosen mengandung aura penghancur yang mampu menghancurkan dunia, dan langsung menutupnya. 7 roh terus berusaha menghentikannya dan gemuruh itulah satu-satunya suara yang terdengar di kehampaan ini. Namun Tuosen telah meminjam kekuatan bintang kedua, tombak pembunuh dewa dan pedang bulan sabit untuk mendekat ke formasi tersebut. Pada saat ini, cahaya lain muncul dari formasi tersebut. Setelah melihat cahaya ini, bahkan seseorang sekuat Tuosen pun terkejut, dan dia menyerbu lebih cepat lagi. Dalam sekejap, cahaya itu mengembun menjadi kapak raksasa. Aura dewa kuno langsung menyebar. Saat kapak itu muncul, ia terkejut. Ia telah menemukan banyak hal selama bertahun-tahun tetapi ia belum pernah seterkejut ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa menjadi roh formasi ini? Setelah kapak yang dipenuhi aura dewa kuno yang kuat muncul, ia naik ke langit dan menebas Tuosen. Tebasan ini terasa seperti tidak ada kehidupan di dunia ini yang dapat lolos atau melawan. Memangnya kenapa kalau itu senjata kerajaan leluhur? Tak ada yang bisa menghentikanku menghancurkan formasi ini. Matanya memerah dan ia menunjuk bintang pertama di antara alisnya, lalu semburan energi asal lainnya muncul. Bintang ketiga melesat seperti meteor dan menyatu dengan dua bintang pertama menjadi satu bintang. Tuosen menyerbu dan menyatu dengan meteor. Ledakan sumber asal 3 kultivator tingkat ketiga, bersama dengan kekuatan 3 bintang dewa kuno, dengan tombak pembunuh dewa dan pedang bulan sabit memimpin serangan ke arah formasi, sama sekali mengabaikan serangan roh formasi dan kapak. Pada saat itu, serangan ketujuh roh mendarat di meteor dan kapak raksasa menebas langsung ke meteor. Meteor itu tiba-tiba runtuh dan Tuosen batuk darah di dalam, tetapi dia bergerak lebih cepat lagi. Saat kapak itu menebas untuk kedua kalinya, ia menghantam formasi itu. Tabrakan ini sungguh mengguncang langit. Mengguncang 4 alam surgawi dan mengejutkan semua penjaga formasi yang menyerbu dari alam luar. Formasi yang belum pernah hancur ini bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Namun pada akhirnya, formasi itu tidak runtuh. Tuosen menghantamnya dengan keras dan terus menghantamnya, membuatnya bergetar semakin hebat. Teknik ilahi transformasi tinta mengalir. Kapak itu menebas berulang kali, setiap serangan menyebabkan Tuosen batuk darah. Ia masih gila dan bahkan menggunakan teknik ilahi transformasi tinta mengalir yang tidak bisa diselesaikan Tusi. Pada saat ini, kabut hitam menyelimuti Tuosen, dan pada saat ini, kapak itu berhenti seolah-olah ragu-ragu. Meminjam momen ini, kabut hitam menyerbu formasi. Meledak. Suara Tuosen mengguncang dunia, dan meteor-meteor di sekitarnya meledak. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan menghantam formasi, dan untuk pertama kalinya, retakan muncul di formasi. Saat retakan itu muncul, Tuosen menyerbu. Tuosen tertawa terbahak-bahak sambil batuk darah. Ketiga bintang redup itu kembali kepadanya, tetapi salah satunya tiba-tiba runtuh. Wang Lin, dewa ini datang. Aku ingin melihat kemana kau akan melarikan diri. Pada saat ini, di ruang yang bukan milik alam tertutup atau alam luar, tempat ketujuh tanaman dipelihara, buah merah itu menjadi lebih lembut dan matang. Manik penentang surga perlahan berputar di dalam buah dan memancarkan api biru. Api ini menembus bagian dalam buah, membuat penampilannya semakin mengejutkan. Waktu yang lama berlalu. Selain api biru, kilatan guntur muncul dan perlahan menyatu dengan api biru. Kemudian sebuah niat bertarung muncul. Ia menggunakan cairan di dalam buah sebagai nutrisi dan perlahan menyatu dengan api biru dan guntur. Penggabungan guntur, api, dan pertempuran tidak mungkin terjadi di luar tempat ini. Tetapi di sini, tempat niat Dao yang tak terukur jumlahnya telah terkumpul sebagai nutrisi, transformasi yang mustahil ini tengah terjadi. Yang lebih penting lagi, ada pula manik penentang surga di dalam buah itu. Seiring berjalannya waktu, sebuah ranah baru perlahan muncul.
Inilah ranah benar dan salah. Ia muncul dalam bentuk simbol yin-yang. Setengahnya benar dan setengahnya salah. Setengahnya adalah sebab karma dan setengahnya lagi akibat karma. Setengahnya adalah kehidupan dan setengahnya lagi adalah kematian. Setelah simbol yin yang ini muncul, ia langsung menyerap api, guntur dan pertempuran. Simbol yin yang seolah membentuk pusaran dan menyerap semua yang ada di dalam buah. Manik penentang surga berada di tengah simbol yin yang dan berputar bersamanya. Wang Lin sadar dan merasakan semua ini terjadi. Ia berada dalam kondisi yang sangat aneh, seolah-olah ia ada di sana, tetapi tidak ada di sana pada saat yang bersamaan. Saat simbol yin yang berputar, guntur, api dan pertempuran semuanya diserap olehnya. Dalam kesadaran Wang Lin, dia bergumam seolah-olah sedang mengirimkan akal ilahi. Api, di antara hukum, dao yang melelehkan semua kehidupan. Saat akal indera ilahi ini muncul, sejumlah besar cairan di dalam buah tersedot ke dalam simbol yin-yang. Cairan ini mengandung niat dao semua orang yang telah mati dan memahami dao api saat mereka masih hidup. Buah itu tak lagi indah karena cairannya dilahap Wang Lin. Kerutan muncul di permukaan buah. Di bawah penyerapan yang gila ini, Wang Lin seakan tenggelam dalam reinkarnasi tanpa akhir. Ia tiba-tiba menjadi seorang pria tua yang berdiri di antara bintang-bintang, mengendalikan api dunia dengan lambaian tangannya. Lalu ia berubah menjadi pria parubaya. Dengan mengangkat tangannya, planet kultivasi berubah menjadi lautan api. Ia juga menjadi seorang pemuda yang keluar dari dunia yang dipenuhi api. Saat ia keluar, api itu pun terserap habis. Reinkarnasi serupa muncul satu persatu di benak Wang Lin. Masing-masing mewakili pencerahan api seseorang. Siklus ini berlanjut, dan pemahaman tentang dao api tersebut menyatu dengan kesadaran Wang Lin. Pemahaman tersebut terukir dalam di benaknya dan menjadi bagian dari dirinya. Semua pemahaman tentang api, dari zaman kuno hingga sekarang, dari alam surgawi hingga 4 sistem bintang, semuanya menjadi nutrisi bagi Wang Lin. Pemahaman dari kehidupan mereka semua telah tersedot dan menjadi semacam nutrisi dao. Namun sekarang semuanya diserap oleh Wang Lin. Guntur, di antara hukum, adalah dao yang menghukum semua kehidupan. Saat ia mengirimkan akal ilahi kedua, buah besar itu menyusut dengan cepat. Sejumlah besar cairan diserap oleh Wang Lin, dan niat dao membanjiri kesadaran Wang Lin. Ia melihat semua kultivator yang mengolah guntur sepanjang sejarah. Pemahaman tentang guntur dari semua kultivator kuno ini menyerbu kesadaran Wang Lin. Ia seolah telah bereinkarnasi puluhan juta kali, mengalami kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ia menjadi kultivator kuno yang tidak dikenal namun dikenal dan memperoleh kekuatan guntur berulang kali. Ia memperoleh dao guntur dari pemahaman berulang kali. Pertempuran. Di antara hukum, dao yang tak tunduk pada langit atau bumi. Semua niat dao yang terkandung dalam domain pertempuran menyerbu ke dalam kesadaran Wang Lin, berubah menjadi kehendak yang mengguncang bumi, terukir di benaknya. Buah itu semakin menyusut. Semakin banyak cairan yang diserap Wang Lin, bahkan tanaman merah tua yang lebarnya ribuan kaki ini pun mulai bergetar. Tepat pada saat ini, suara yang menggelegar bergema di dalam sistem bintang tempat ketujuh bunga berwarna berbeda itu berada. Buah dao akan segera muncul, tapi kenapa layu? Tepat saat suara itu muncul, sebuah akal ilahi yang kuat menyerang buah itu. Namun begitu akal ilahi mendekat, manik penentang surga di dalam buah dao melepaskan cahaya lembut yang bertabrakan dengan akal ilahi tersebut. Ajak ilahi segera terpantul kembali. Saat akal ilahinya terpantul kembali, perubahan yang mengejutkan terjadi. Buah itu layu hingga hampir kering, dan bahkan kulitnya hancur menjadi bintik-bintik kristal merah yang diserap oleh simbol yin yang di sekitar manik penentang surga. Tidak berhenti di situ. Begitu buahnya dihisap hingga kering, tanaman merah itu bergetar hebat dan mulai layu dengan cepat. Tak satu pun saripati tanaman itu yang bisa lolos dari hisapan manik penentang surga. Kesadaran Wang Lin langsung merasakan aliran energi asal yang tak terbayangkan ke dalam pikirannya. Domainnya mulai berkembang pesat akibat penyerapan sebelumnya. Saat ia menyerap dengan liar, berbagai macam niat dao dan energi asal menyerbu ke dalam dirinya. Wang Lin merasa seperti akan pingsan. Rasa sakit yang hebat ini seakan mampu merobek pikirannya. Domain kekuasaannya menyebar ke seluruh pikirannya. Benar dan salah, hidup dan mati, karma, juga, guntur, api dan pertempuran. Semua hal ini melebur dan menjadi pemahamannya sendiri. Mereka menyatu, menjadi jenis hukum baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Saat hukum ini muncul, kultivasi Wang Lin bergetar hebat, seakan-akan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya telah meledak. Ia berhasil menerobos dari tahap tengah nirvana cleanser ke tahap akhir. Hukum ini mengandung benar dan salah, bersama dengan guntur, api dan pertempuran, menjadi dao unik Wang Lin. Hukum ini mengandung guntur, api, pertempuran, hidup dan mati,
karma, serta benar dan salah. Hanya dengan menyatukan semua niat Dao yang tak terhitung jumlahnya itu dengan domain benar dan salahnya, Wang Lin dapat menerobos ke tahap akhir Nirvana Cleanser dalam kurun waktu singkat. Namun itu belum berakhir. Di bawah perlindungan manik penentang surga, tanpa disadari siapapun, pikiran Wang Lin tersedot ke dalam manik penentang surga. Saat ia terus memahami dan menyerap berbagai macam niat Dao, tingkat kultivasinya mulai bergerak menuju puncak tahap Nirvana Cleanser. Rasanya bahkan puncak Nirvana Cleanser pun belum berakhir saat ia menyerap buah Dao. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Lin semakin dekat dengan puncak Nirvana Cleanser dan semakin dekat dengan Nirvana Setterer. Kesenjangan antara Nirvana Cleanser dan Nirvana Setterer sangat besar dan seringkali membutuhkan puluhan ribu tahun kultivasi untuk mengatasinya. Namun setelah menyerap salah satu dari 7 buah, kesenjangan ini menyempit dengan cepat. Tanpa kesempatan tiada tara ini, jika dia ingin beralih dari Nirvana Cleanser ke Nirvana Setterer, bahkan dengan pil yang tak terhitung jumlahnya, Wang Lin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun saat ini, Dao yang ia peroleh bukanlah sesuatu yang ia pahami sendiri, melainkan sesuatu yang diserap melalui pengalaman hidup yang tak terhitung jumlahnya. Memang butuh waktu untuk memahami dan mentransformasi semuanya. Tetapi saat ini Wang Lin tidak punya waktu untuk memikirkannya secara detail. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa manik penentang surga menyerap esensi buah dan tanaman itu dengan liar. Itu adalah pertukaran yang setara. Manik penentang surga telah membantunya melewati krisis hidup dan mati ini, jadi ia harus menyerap kekuatan yang cukup sebagai balasannya. Wang Lin tidak asing dengan kondisi ini karena ia sudah memahami sifatnya. Setiap kali manik diaktifkan, ia harus menyerap sejumlah besar energi asal. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku akan menyesalinya di masa depan. Aku lebih suka menghabiskan waktu untuk memahaminya daripada melewatkan kesempatan ini. Ini adalah pertama kalinya sejak Wang Lin mendapatkan manik penentang surga. Ia bertarung dengannya untuk memperebutkan kekuatan. Aku pemilik manik penentang surga, bukan budaknya. Aku telah menyempurnakan kelima elemenmu dan menemukan energi yin dan yang untukmu. Kau menyelamatkanku dari bahaya, dan aku berterima kasih. Tetapi pertukarannya sudah selesai. Jika kau mengambil semua manfaatnya, lalu apa bedanya aku dengan budak? Jadi bagaimana jika aku mencuri sebagian kekuatanmu? Aku pemilik manik penentang surga. Manik penentang surga. Suara kuno itu mengungkapkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Ruang di tata bintang terdistorsi dan seorang pria tua berjubah hitam muncul. Ia melihat manik penentang surga di tengah simbol yin yang dan segera menyerbu. Namun tepat saat ia mendekat, ia terhenti 100 kaki jauhnya tanpa sempat mendekat setengah langkah pun. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bunga merah yang telah ditanam dengan susah payah oleh sang penguasa dan dipelihara selama bertahun-tahun itu terserap sepenuhnya. Tanaman itu layu dengan cepat hingga menghilang dari tata surya. Sejak saat itu, bunga 7 warna kehilangan 1 warna, dan hanya tersisa 6 warna. Setelah menyerap semuanya, simbol yin yang juga diserap oleh manik penentang surga. Yang tersisa hanyalah 6 bunga lainnya dan manik penentang surga. Tepat pada saat ini, manik penentang surga melepaskan cahaya menyilaukan yang menyelimuti seluruh tata surya. Pada saat yang sama, sebuah pintu ilusi raksasa muncul di tata surya. Pintu ini cukup besar untuk menopang dunia, dan aura kuno terpancar darinya. Pintu ini tertutup rapat tanpa celah. Pria tua berpakaian hitam itu menatap semua yang terjadi di hadapannya dengan mata penuh ketidakpercayaan. Namun ada juga keserakahan yang mendalam di matanya saat tangannya membentuk segel dan ia menyerang sekali lagi. Namun tepat saat ia mendekat, pintu raksasa itu perlahan terbuka. Saat pintu itu terbuka, cahaya terang memancar keluar dan menyelimuti pria tua itu. Jeritan memilukan menggema, dan mata pria tua itu dipenuhi ketakutan. Ia tak lagi menerjang maju, melainkan cepat mundur. Segel. Mungkinkah penguasa alam tertutup telah bangkit? Asap hitam mengepul dari tubuh pria tua itu seolah-olah ia terbakar, memperlihatkan tubuhnya yang kurus di balik jubahnya. Tubuhnya mengeluarkan banyak asap, seolah-olah bahkan seseorang sekuat dirinya akan meleleh di hadapan cahaya ini. Pintu terbuka dan aura yang mengguncang dunia menyebar. Aura itu menyebar di sepanjang perbatasan formasi penyegel alam. Formasi penyegel alam berubah drastis lagi tak lama setelah Tuosen pergi. Bahkan roh formasi terakhir yang belum pernah muncul sebelumnya pun muncul. Roh formasi terakhir ini adalah sebuah batu giok. Saat batu giok itu muncul, riak-riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh formasi penyegel alam dan gemuruh tak berujung bergema. Pada saat ini, orang-orang kuat di sistem bintang kuno merasakan aura yang menggetarkan pikiran mereka. Beberapa monster tua yang telah hidup terlalu lama pun tidak asing dengan aura ini. Aura ini tidak hanya membuat mereka gemetar, tetapi juga membuat pikiran mereka kosong dan digantikan oleh rasa takut.
Penguasa alam tertutup. Dibandingkan dengan alam luar, orang-orang di alam tertutup tidak merasakan dampak yang begitu besar. Hanya orang-orang terkuat di 4 sistem bintang yang merasakannya. Di sekte dewa, di dalam sebuah ruangan, duduk seorang anak laki-laki. Orang ini tampak seperti anak laki-laki, tetapi rambutnya beruban. Ia duduk di sana seolah-olah tidak bergerak selama bertahun-tahun. Namun tepat pada saat itu, kelopak matanya bergetar dan dia tiba-tiba membuka matanya. Aura guru. Di alam surgawi hujan, King Lin diam-diam berkultivasi, berusaha memulihkan kekuatannya semaksimal mungkin. Namun saat itu, matanya bersinar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tiba-tiba berdiri, menatap ke kejauhan, dan menghela napas dalam-dalam. Guru. Alam surgawi angin dipenuhi dengan binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Di atas pecahan alam surgawi yang runtuh, duduk seorang tetua. Pria tua ini tampak seperti patung karena tubuhnya telah berubah menjadi batu. Namun pada saat itu, retakan muncul di mata patung itu. Saat suara retakan bergema, pria tua itu seolah membuka sepasang mata yang sudah lama tak terbuka. Aura pria tua itu. Mata pria tua itu memancarkan cahaya aneh, saat kenangan yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari tidurnya dan memenuhi otaknya. Setelah sekian lama, ia menutup mata dan kembali menjadi patung. Di tata bintang di bawah alam surgawi petir, seorang wanita berdiri di puncak gunung di planet kultivasi. Ia menatap langit dengan kenangan dan kebingungan di matanya. Aku tidak ingat, aura siapa ini? Sangat familiar. Pada saat ini, di sebuah planet kultivasi dalam sistem bintang di bawah alam surgawi petir, seorang pemuda sedang tertidur di atas gunung. Tubuhnya gemetar saat ia mendongak dan menatap ke kejauhan. Setelah sekian lama, ia menggaruk kepalanya. Membuat orang tua ini ketakutan setengah mati. Kupikir itu orang-orang tua yang turun dari alam surgawi untuk menangkapku, tapi kenapa aura ini terasa agak familiar? Pemuda ini adalah orang yang lolos dari celah saat pembalasan ilahi Wang Lin. Saat pintu yang dibentuk oleh manik penentang surga terbuka, seseorang perlahan keluar. Orang tua yang menjauh dan terus menghilang dalam cahaya dari pintu itu ketakutan, tetapi segera dia mengerutkan kening. Itu bukan penguasa alam tertutup. Mungkinkah orang ini penguasa alam tertutup yang kedua? Auranya tidak kuat, aura yang membuatku merasa ngeri ada di pintu di belakang orang ini. Orang yang keluar dari pintu itu adalah Wang Lin. Dia tidak memiliki tubuhnya, dia hanyalah jiwa asal. Mata pria tua itu berbinar. Lalu ia menggertakkan gigi dan melambaikan tangan. Kabut hitam muncul di sekelilingnya dan ia pun menyerbu. Bunuh orang ini dan curi manik penentang surga. Kalau aku bisa, aku tak perlu khawatir tentang penguasa. Pria tua itu kini terkepung kabut hitam. Ia melawan cahaya kuat itu dengan sekuat tenaga dan mendekati Wang Lin, tetapi kabut hitamnya mulai menghilang. Sebuah cakar hitam mencuat dari kabut dan mencakar Wang Lin tanpa ampun. Mata Wang Lin berbinar. Ia merasakan energi asal seorang kultivator tingkat ketiga mendekatinya, tetapi ia sangat tenang. Ia menatap dingin cakar yang mendekatinya dan melangkah mundur ke pintu manik penentang surga. Saat pria tua itu sudah dekat, gerbang manik penentang surga memancarkan cahaya yang kuat. Pada saat yang sama, sebuah lengan raksasa muncul di luar gerbang dan tanpa ampun meraih pria tua itu. Kabut hitam di sekitar pria tua itu meledak menjadi gelombang energi asal sumber untuk melawan lengan besar itu sehingga dia dapat memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Lin. Namun runtuhnya kabut hitam itu tidak membuat lengan itu berhenti sedikit pun. Lengan itu langsung terulur ke arah pria tua itu. Sekeras apapun pria tua itu menghindar, ia tak mampu menghindari lengan itu. Pria tua itu menggigit ujung lidahnya hingga memuntahkan darah, dan tubuhnya berlipat ganda menjadi 3. 2 di antaranya menyerang lengan itu, dan 1 lagi menyerang Wang Lin. Tepat pada saat ini, lengan raksasa itu mengepalkan tinjunya, kecepatannya berlipat ganda dan menyapu 2 klon pria tua itu. Kemudian ia dengan cepat mundur dan meraih pria tua yang menyerang Wang Lin, lalu meremasnya tanpa ampun. Jika tubuh asliku ada di sini, aku mungkin punya kesempatan untuk bertarung, tapi sekarang, pria tua itu menunjukkan senyum masam saat dia menghela napas sebelum tubuhnya menghilang. Dari awal hingga akhir, ekspresi Wang Lin tetap acuh tak acuh. Setelah pria tua itu menghilang, gerbang di belakang Wang Lin kembali berkedip dan menyusut dengan cepat. Pintu itu menjadi kabur dan menghilang kembali ke dalam manik penentang surga. Manik itu mengambil jiwa asal Wang Lin dan pergi. Kemudian ia keluar dari sistem bintang dan menghilang tanpa jejak. Alam 7 warna telah gelap selama 100 tahun. Pada hari itu, seberkas cahaya terang muncul di langit di atas gunung, di bagian terdalam alam 7 warna. Saat cahaya ini menyelimuti alam 7 warna, ilusi samar dengan kebingungan di matanya muncul.
Ia mendesah sambil menatap tubuh yang tertutup debu di puncak gunung. Rasanya seperti mimpi. Mimpi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Gumam ilusi itu saat perlahan menyatu dengan tubuh di gunung. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Debu-debu yang ada di sana pun tertiup angin. Setelah tertidur selama 100 tahun, ia bangkit kembali. Saat ia berdiri, aura seorang kultivator Nirvana Cleanser tingkat akhir menyebar dari tubuhnya. Aura ini terus meningkat hingga menembus puncak Nirvana Cleanser. Namun itu tidak berhenti di situ. Ia meningkat pesat sekali lagi. Ia berusaha mencapai tahap Nirvana Seterer. Jumlah niat dao dan energi asal yang diserapnya dari salah satu bunga itu sangat besar. Meskipun manik penentang surga telah menyerap sebagian besarnya, karena Wang Lin mengambil inisiatif untuk mengambilnya dari manik penentang surga untuk pertama kalinya, ia masih mendapatkan banyak. Pada saat ini, rambutnya bergerak tanpa angin dan tubuhnya memancarkan aura aneh. Tato api terbentuk di mata kirinya dan tato petir terbentuk di mata kanannya. Keduanya terbang dan menyatu. Ada juga garis samar kata, pertempuran, di dalamnya. Ini adalah tanda yang belum pernah muncul di dunia. Ini adalah hukum yang sepenuhnya baru. Pada saat ini, saat tanda itu berkelebat, ia mendarat di antara alis Wang Lin dan menyatu dengan domain benar dan salahnya. Sebuah tanda yang menyerupai yin dan yang tiba-tiba muncul di luar tato guntur dan apinya yang menyatu, lalu berputar perlahan. Akhirnya, tanda itu memancarkan cahaya iblis sebelum menyusut hingga tampak seperti bintang. Kemudian tanda itu bersembunyi di antara alisnya. Dari sudut pandang manapun, bintang ini tampak sangat mirip dengan bintang dewa kuno. Jika bintang hukum ini dibentuk oleh dewa kuno berbintang 9, banyak yang akan salah mengira dewa kuno ini sebagai dewa kuno berbintang 10. Saat bintang hukum ini muncul, tubuh Wang Lin memancarkan aura seorang kultivator Nirvana Seterer. Aura ini sungguh dahsyat dan mengguncang bumi. Wang Lin menarik napas dalam, matanya berbinar. Ia mengangkat tangan, dengan cepat membentuk segel dan menunjuk ke arah tubuh ini. Wajahnya sedikit memerah, tetapi ia tidak berhenti dan terus menunjuk. Setelah meletakkan segel yang tak terhitung jumlahnya, ia akhirnya berhenti. Aura Nirvana Seterer dari tubuhnya berangsur-angsur menghilang, hingga tersembunyi di bawah berbagai batasan. Aura ini cukup untuk membuat kultivasiku mencapai puncak tahap awal Nirvana Seterer. Tetapi ini dari pemahaman yang belum sepenuhnya kupahami. Jika aku tidak sepenuhnya memahami semua dao yang kuserap, menggunakan kultivasi ini akan membuatku hampir mustahil untuk maju. Ini akan berdampak terlalu besar pada kultivasiku di masa depan. Namun sayang sekali jika menyerah sekarang. Jadi, mari kita segel dulu. Setelah aku benar-benar memahami semua niat dao yang kuserap, aku bisa melepaskan segelnya satu persatu. Saat itu tiba, tidak akan ada bahaya. Itu juga akan membuat kultivasiku semakin kuat. Wang Lin menarik napas dalam, dan ada kilatan dingin di matanya. Dengan kultivasi Nirvana Cleanser puncakku yang sudah setengah langkah menuju tahap Nirvana Seterer, dipadukan dengan tubuh dewa kuno, mantra, dan harta, aku penasaran seberapa kuat diriku. Bisakah aku menang melawan kultivator Nirvana Seterer tahap akhir, atau bahkan kultivator Nirvana Seterer puncak? Seharusnya aku bisa menang melawan kultivator Nirvana Seterer tahap akhir. Tetapi untuk kultivator Nirvana Seterer puncak, karena aku belum pernah melawannya, aku tidak tahu. Jika ada kesempatan, aku harus melawannya. Tanda yang tersembunyi di antara alis Wang Lin berkilat tak terkendali dan niat bertarung yang kuat menyelimutinya. Wang Lin menarik napas dalam, menekan bintang itu, dan mengerutkan kening. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari ketidakpahamannya terhadap dao yang telah diserapnya. Sudah waktunya pergi. Aku penasaran bagaimana keadaan nyamuk itu setelah bertahun-tahun. Lagi pula sudah berapa lama aku tidur di dalam bunga itu. Seharusnya sudah sekitar 20-30 tahun. Mata Wang Lin berbinar dan penuh percaya diri saat ia melangkah maju. Ia meninggalkan gunung dan terbang lurus ke depan. Karena semua ini sudah berakhir, aku harus pergi ke alam surgawi angin. Kalau aku bisa mengumpulkan banyak monster nyamuk, aku bahkan bisa mencoba masuk ke sekte dewa. Aku hanya tidak tahu apakah Tuosen sudah bangun. Pada saat ini, di tata bintang kuno, di antara bintang-bintang yang tak terbatas, Tuosen menatap bintang-bintang. Ia menggertakkan giginya, merasa sangat muram. Ia dipenuhi amarah dan ingin menghancurkan semua makhluk hidup yang dilihatnya. Dia telah berusaha keras untuk menembus formasi itu. Pada akhirnya, dengan mengorbankan sebuah bintang dan mengorbankan para kultivator tingkat ketiga yang tersegel di dalam bintangnya, dia nyaris tidak berhasil menembus formasi penyegel untuk melahap Wang Lin. Namun saat ini, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menemukan aura Wang Lin. Dia tidak berada di alam tertutup dan tidak di alam luar, tetapi auranya berada di dalam formasi penyegel alam.
Mungkinkah dia bersembunyi di dalam formasi penyegel? Tapi itu mustahil dengan tingkat kultivasinya. Ia meraung ke langit dan matanya memerah. Ia menyadari keberadaan beberapa kultivator kuno di sebuah medan bintang di kejauhan. Tanpa tempat untuk melampiaskan amarahnya, ia mengepalkan tinjunya dan bergegas ke arah itu. Wang Lin brengsek, dewa ini akan menemukanmu suatu hari nanti. Aku akan melahapmu untuk meredakan amarah di hatiku. Wang Lin melangkah keluar gunung sambil merenung. Retakan di atas gunung telah menghilang bersama semua cahaya, dan alam 7 warna kembali memasuki kegelapan. Melihat kegelapan di depannya, akal ilahi Wang Lin menyebar. Tepat saat hendak pergi, ia terkejut dan melihat ke bawah, ke sebuah lembah. Keluar dan temui aku. Suara Wang Lin tenang, tetapi mengandung keagungan yang tidak bisa ditolak. Suaranya yang dingin menggema di lembah bagaikan embusan angin dingin. Seluruh alam 7 warna bergetar. Suaranya bagaikan hukum, siapapun yang mendengarnya akan merasakan getaran di benaknya. Master Jiwa Awan sedang duduk di dalam gua di lembah. Ia terbangun saat cahaya muncul di atas gunung dan Wang Lin kembali. Setelah itu, ia merasa panik dan ketakutan yang tak terjelaskan. Dia samar-samar menduga bahwa orang dari 100 tahun yang lalu tampaknya telah kembali. Niat membunuhnya dari 100 tahun yang lalu sebagian besar telah sirna seiring berjalannya waktu. Saat ia ragu, ia merasakan aura yang hampir membuatnya kehilangan akal muncul. Di saat yang sama, kata-kata dingin itu menerjang tubuhnya dari segala arah dan mendarat langsung di jiwa asalnya. Wajahnya pucat pasi dan gemuruh menggelegar seakan menggema di telinganya. Api biru samar muncul di sekelilingnya seolah membakarnya, dan guntur menyebar ke seluruh api, menyebabkan tubuhnya mati rasa. Yang lebih mengejutkannya adalah hasrat bertarung yang menggila di dalam hatinya. Jika ia bisa melampiaskan hasrat bertarung ini, ia akan baik-baik saja, tetapi hasrat itu terkunci di dalam tubuhnya. Hasrat bertarung ini membakar jiwa asalnya, sedemikian rupa sehingga rasa sakitnya bahkan membuatnya mengerang kesakitan, bahkan dengan tingkat kultivasinya. Yang membuatnya semakin takut adalah perasaannya yang kuat bahwa jika dia tidak segera keluar, pihak lain hanya perlu satu pikiran untuk membunuhnya. Ini bagaimana mungkin dia sekuat ini? Wajah Master Jiwa Awan pucat pasi dan dipenuhi ketakutan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perbedaan antara Wang Lin sekarang dan Wang Lin 100 tahun yang lalu bagaikan jarak antara langit dan bumi. Master Jiwa Awan melesat keluar gua tanpa ragu dan melihat Wang Lin melayang di langit. Saat ia melihat Wang Lin, pikirannya kosong dan jantungnya berdebar kencang. Lingkungan sekitar sangat sunyi tanpa suara, tetapi dalam benak Master Jiwa Awan, dunia telah menjadi telapak tangan Wang Lin. Ia terperangkap di dalam telapak tangan Wang Lin tanpa peluang untuk melarikan diri. Hidupnya tak lagi berada dalam kendalinya sendiri, melainkan di tangan orang di hadapannya. Khususnya, ia merasakan sesuatu yang aneh di antara kedua alis Wang Lin. Meskipun tidak ada apa-apa di sana, ia merasa seperti ada mata yang menatap tajam. Mata itu mengandung hukum yang tak terbayangkan. Ia merasa seolah-olah api biru, guntur, dan niat bertarung yang dapat meruntuhkan jiwa asalnya berasal dari mata ketiga itu. Dulu saat Wang Lin mendistorsi transfernya, membuatnya muncul di lembah yang dipenuhi binatang buas. Meskipun ia merasa takut, itu tidak seberapa dibandingkan dengan momen ini. Dalam pandangannya, aura yang dipancarkan Wang Lin dapat menyapu seluruh alam 7 warna, dan ia seperti semut di hadapan Wang Lin. Perasaan ini menjadi semakin kuat, menyebabkan wajah Master Jiwa Awan menjadi semakin pucat. Wang Lin menatap dingin ke arah Master Jiwa Awan, lalu mengangkat tangan. Ia menunjuk ke arah kehampaan, dan tatapan dinginnya bertemu dengan Master Jiwa Awan. Sebuah tanda aneh muncul dari tangan Wang Lin dan perlahan terbang menuju Master Jiwa Awan. Namun sebelum tatapan dingin Wang Lin, keringat mengucur dari dahi Master Jiwa Awan, dan ia tak berani bergerak. Ia punya firasat kuat bahwa jika ia berani bergerak, yang menantinya adalah pembantaian. Ia yakin Wang Lin bisa melakukannya dan bahkan langsung membunuhnya. Ini adalah firasat prediksi yang ia peroleh dari kultivasinya selama bertahun-tahun. Ia belum pernah merasakannya sejelas hari ini. Ia menatap tanpa daya tanda itu semakin mendekat dan mulai meronta, tetapi akhirnya ia menyerah. Ia membiarkan tanda itu tertanam dalam di antara alisnya. Saat tanda itu mendarat, api biru, guntur, dan pertempuran di dalam jiwa asalnya berkumpul di antara kedua alisnya. Keduanya menyatu dengan tanda itu, dan setelah berkedip beberapa kali, tanda itu menghilang. Master Jiwa Awan diam-diam menghela napas lega, lalu dia menjadi sangat hormat dan berbisik. Budak tua ini memberi salam kepada Master. Dengan tingkat kultivasinya, ia secara alami dapat melihat bahwa tanda itu bukan untuk membunuh, tetapi untuk mengendalikan. Meskipun pihak lain tidak mengatakannya secara eksplisit, tindakan Wang Lin mengungkapkan niatnya. Hidup sebagai budak Wang Lin atau mati.
Ini memang ide Wang Lin. Jika Master Jiwa Awan tidak menyerah, dia tidak keberatan membunuhnya. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari Master Jiwa Awan dan bertanya dengan tenang. Sudah berapa lama aku tertidur? Master Jiwa Awan merasa getir di hatinya, tetapi tidak ada keengganan di dalamnya. Namun ada sedikit kebingungan, terutama saat ia memikirkan Wang Lin dari 100 tahun yang lalu. Ia tak bisa menahan diri untuk mendesah. Mendengar pertanyaan itu, dia pun segera menjawab dengan penuh hormat. Tuan telah tertidur selama 99 tahun. Ekspresi Wang Lin tampak biasa, tetapi hatinya terkejut. Ia menatap dunia gelap di hadapannya dan merenung dalam diam. Jadi waktu sebanyak ini telah berlalu. Master Jiwa Awan tidak berani mengganggu renungan Wang Lin, ia hanya menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit. Ia tak pernah menyangka orang yang ia pandang rendah 100 tahun lalu akan menjadi tuannya. Sesaat kemudian, tubuh Wang Lin bergetar hebat dan ia terbang ke kejauhan. Master Jiwa Awan mengikutinya dan mendesah dalam hati. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, ia bergerak sangat cepat dan tiba di lembah Simamo. Berkat tekad Wang Lin, tempat ini terhindar dari api dan guntur yang melanda alam 7 warna. Dengan lambaian tangan kanannya, Wang Lin melangkah masuk ke lembah. Master Jiwa Awan berdiri dengan hormat di luar lembah. Tanpa perintah Wang Lin, dia tidak akan berani masuk bahkan setengah langkah pun. Di dalam lembah, Wang Lin menatap pemandangan yang familiar. 100 tahun berlalu begitu cepat sehingga ia lengah, yang membuatnya merasa terancam. Tuo Sen seharusnya sudah kabur. Mata Wang Lin berbinar dan ia langsung menuju gua pertama. Akal ilahinya menyebar dan ia menghela napas lega. Di dalam batasan yang tak terhitung jumlahnya di gua pertama, semua kristal asal telah habis dan semua jiwa binatang telah lenyap. Binatang nyamuk itu tergeletak di tanah dengan struktur seperti kepompong di sekelilingnya. Ia sangat lemah dan tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri. Begitu akal ilahi Wang Lin masuk, nyamuk yang melemah itu langsung membuka matanya. Ada sedikit kebingungan di matanya, tetapi segera dipenuhi kegembiraan. Ia mulai meronta, tetapi saat ini, ia masih kekurangan kristal asal untuk menyelesaikan transformasinya, sehingga ia tidak bisa melepaskan diri. Melihat ini, Wang Lin merasa hatinya sakit. Ia membuka gua dan masuk ke dalamnya. Tangan kanannya meraih kekosongan, dan sebuah celah di ruang penyimpanan itu terbuka. Semua kristal asal yang ia miliki beterbangan keluar. Saat kristal-kristal asal ini muncul, itu melepaskan energi asal yang padat dan terbang menuju kepompong. Nyamuk-nyamuk itu mulai menyerapnya agar dapat melanjutkan metamorfosisnya. Bawa Chen Tianjun ke sini. Dia pasti masih hidup. Pesan akal ilahi Wang Lin menembus keluar lembah dan memasuki pikiran Master Jiwa Awan. Master Jiwa Awan memberi hormat sebelum ia melesat ke kejauhan. Chen Tianjun duduk di dalam gua yang sama dari 100 tahun yang lalu. Pikirannya terasa sangat rumit selama 100 tahun ini, dan harapannya untuk pergi seakan sirna. Ia sering menatap kosong ke dunia gelap di hadapannya, dan merenungkan kehidupannya sebelum masuk ke sini. Guru dan saudara-saudaraku seharusnya berada di wilayah peringkat 9 di medan perang melawan binatang buas. Disitulah seharusnya aku berada. Aku seharusnya tidak berada di sini. Dia telah menghabiskan 100 tahun terakhir sendirian di dunia yang gelap ini, dan dia merasa putus asa. Tetapi begitu Wang Lin terbangun, cahaya terang yang muncul di kegelapan membuat Chen Tianjun gemetar. Ia ingin meninggalkan tempat ini, ia sangat ingin meninggalkannya. Suasana cemas seperti ini cukup membakar jiwanya. Ia tiba-tiba berdiri sebelum bergegas keluar dan memandang ke kejauhan. Pikirannya pun bergetar, dia kembali. Saat ia menunggu dengan cemas, Chen Tianjun segera melihat seberkas cahaya di kejauhan. Ia melihat Master Jiwa Awan di dalam cahaya itu dan langsung merasakan jantungnya berdebar kencang. Lalu ia mundur beberapa langkah. Ia menjadi sangat berhati-hati. Master Jiwa Awan melayang di udara dan menatap Chen Tianjun dengan dingin. Ia berkata perlahan, "Rekan kultivator Chen, Tuan ingin bertemu denganmu. Silakan ikuti aku, Tuan." Chen Tianjun terkejut, dan setelah merenung sejenak, ia seperti teringat sesuatu. Ia menarik napas dalam dan mengikuti Master Jiwa Awan tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Chen Tianjun tiba di lembah Simamo. Ia jelas merasakan aura Wang Lin di sana, dan sorot matanya memancarkan kegembiraan. "Rekan kultivator Chen, silakan masuk," terdengar suara Wang Lin dari dalam lembah. Chen Tianjun memasuki lembah dengan penuh semangat. Ia langsung melihat sosok Wang Lin di luar sebuah gua. "Saudara Lu." Suara Chen Tianjun bergetar karena kegembiraan saat melihat Wang Lin. Setelah 100 tahun penantian, hari itu akhirnya tiba. Bahkan ia sendiri pun kesulitan mengendalikan suasana hatinya. "Apakah kamu mendapatkan cukup kristal asal?" Wang Lin mengangguk sedikit. "Cukup, lebih dari cukup."
Chen Tianjun mengangkat tangannya dan membuka celah di ruang penyimpanan. Ia mengeluarkan sekantong penyimpanan dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Setelah Wang Lin menerimanya, dia mengamatinya dengan akal ilahinya sebelum meninggalkan satu kalimat dan berjalan memasuki gua. Tunggu aku. Aku akan membawamu keluar dari sini. Chen Tianjun telah menunggu ini selama 100 tahun. Ia menarik napas dalam dan menahan kegembiraannya. Kemudian ia menatap langit yang gelap. Saat ini, bahkan langit yang gelap pun tampak lebih cerah. Kita akhirnya bisa pergi.